المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kita bisa berhadir kembali dalam majelis yang mulia ini. Kita niat hadir di majelis ini, berniat kita untuk hadir menuntut ilmu, niatnya itu sampai mati. Namanya menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat, sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah yang mau berhenti, itu tidak ada. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dengan hadir di pengajian di majelis taklim ini, hati Nabi gembira, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gembira. Tentunya tidak hanya orang yang hadir di pengajian itu, bukan hanya Rasulullah yang bergembira, tapi seluruh malaikat itu dia bergembira. Bahkan hebatnya lagi, orang yang duduk di majelis taklim itu, sayap-sayap malaikat itu dihamparkan untuk tidak lain tidak bukan untuk penuntut ilmu. Bayangkan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir. Semuanya menyaksikan. Bahkan hebatnya, sebelum lagi berdiri kita ini sudah diampunkan dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya diampuni, digantikan dengan kebaikan. Kumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atikum hasanah. Wahai orang yang duduk, wahai orang yang di majelis taklim, wahai orang yang di pengajian, berdirilah daripada kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah dan diganti dengan kebaikan. Hasad ini adalah dengki, iri. Ini penyakit hati. Masalah hati ini penting. Masalah hati ini penting karena apa? Karena nanti di akhirat, dengarkan. Nanti di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ke dalam neraka bukan karena panaunya. Ikam misalnya Bedawi, ikam bepanau begudik gatal apa segala gundul, kada boleh masuk ke dalam surga. Ya kah? Nang gundul, nang rambut bakutal misalnya, adakah basyarat nang gitu? Ya. Masuk neraka karena apa? Karena kusta. Masuk neraka karena belang. Masuk neraka kada bebatis, kada betelinga, kada bermata. Tidak ada yang seperti itu tuh. Atau mungkin misalnya santri gak, ikam kada boleh masuk ke dalam surga karena pada waktu jadi santri ikam kada berduit. Misal
Tidak ada itu, tidak ada. Yang ditanya oleh malaikat itu apa? Wahai manusia, engkau masuk ke dalam apa? Masuk dalam neraka, tidak boleh engkau masuk ke dalam surga itu. Karena apa? Karena dahulu di dunia engkau ketujuh berdusta. Karena engkau dahulu ketujuh mencuri. Dahulu engkau senantiasa korupsi, ngambil uang orang, ngerampok orang punya orang. Engkau ujub, engkau dengki, engkau riya, engkau hasad. Itu yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka, tidak bisa masuk ke dalam surga. Kalau karena hanya muka atau muha atau kulit hirang, nang putih aja nang boleh masuk. Kadang pun menunjuk. Misal, atau mungkin yang putih aja nang masuk ke dalam surga, dia bisa. Atau yang hitam saja, nggak ada. Semua adalah disebabkan orang masuk surga itu bukan karena yang lain, karena amal, bukan karena apa? Yang lain-lain. Demikian juga orang masuk neraka itu disebabkan apa? Disebabkan karena ia hasud, karena ia iri, karena ia dengki, karena ia riya, karena ia ujub dan segala macam, karena dia kibir dan macam-macam, sombong dia. Itu yang menyebabkan orang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang daripada innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang daripada wajah kita, bodi kita, bungaskah, membungaskah ada sembahyang. An Yazid Ar-Riqasi anil Hasani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal ghilla wal hasad ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya iri hati, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iri hati itu, kemudian dengki itu akan memakan daripada kebaikan-kebaikan itu, menghabiskan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana menghabiskan akan apa? Akan api dengan kayu. Habis. Ini adalah penyakit hati. Adalah orang itu kadang-kadang nih, ada orang sangat takut berzina, ya kan? Sangat takut dia mencuri. Takut betul, takutan benarnya mencuntan, takutan merampok. Ya. Takut sekali merampok. Takutan benernya mengambil sandal orang. Ya, takutan bener. Tapi untuk perkara sembahyang yang tidak memerlukan tenaga, ya, yang enggak seberapa waktunya, itu kadang-kadang orang menganggap remeh yang namanya sembahyang. Puasanya luar biasa, 35 hari. Puasa Ramadannya itu 35 hari. Bukan 30 lagi. 35 hari lebihnya puasanya itu. Iya. Ada orang yang kuat berpuasa. Ya, ada orang yang kuat beribadah. Tetapi ibadahnya ibadah yang lain, bukan sholat. Tetapi untuk perkara sembahyang ini sering menganggap remeh. Orang yang menganggap remeh sembahyang itu adalah karena orang menganggap sudah remeh sembahyang itu adalah ummul muhlikat, ibu dari segala kehancuran manusia itu ketika manusia meninggalkan yang namanya sembahyang. Ketika manusia meremehkan yang namanya sembahyang. Meninggalkan sembahyang itu? Di mana waktunya? Di mana, pada saat mana perempuan itu banyak meninggalkan sembahyang? Pada saat ada acara perkawinan. Qala al-faqih laisa syai'un min asy-syarri adarru min al-hasad li'annahu yasilu ila hasad khamsu uqubatin qabla ay yusila ila al-maqsud al-makruh.
Abu Lais Samarkandi rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya tidak ada yang paling membawa keburukan, kejelekan, terkecuali adalah yang paling mudarat itu adalah al-hasad, iri. Yang paling berat itu nah, yang paling banyak yang ya tadi saya katakannya, ibu daripada segala daripada keburukan itu adalah al-hasad, iri. Nah, melihat orang nyaman tuh rasa bagaimana dia menghilangkan kenyamanan itu orang kepada orang lain supaya hilang tuh, supaya hilang. Orang berisi mobil, nukar mobil, ingin masuk rumah sakit. Ya, iri karena nyaman terus melihat orang tuh. Ini hati-hati nih, penyakit hati, penyakit hati yang kada boleh di. Maka perkara yang bisa menyebabkan hasad ini menyebabkan daripada orang yang menghasut, apalagi ini bisa berdampak, konsekuensinya apa? Katakan di sini, awaluha, yang pertama, akibat orang hasad itu konsekuensinya atau akibatnya, akibat itu kan sebenarnya sesuatu kada baik, asal daripada ukubah. Ukubah ini artinya siksaan, penderitaan, kesusahan. Awaluha ghammul la yanqati. Ghammul la yanqati. Orang yang iri itu ya, dia senantiasa gelisah dalam hidupnya, gelisah terus, nah, pada nyaman terus, ya. Nah, nilainya tidak ada yang melebihi daripada anak yang soleh, ya. Tidak bernilai yang namanya uang, duit itu tidak bernilai. Coba lihat tuh rezeki masing-masing, tuh lihat adalah cacak nih. Nah, ada cacak. Jadi contoh daripada cecak tuh. Cecak itu, cacak itu kan berikit di dinding. Rezekinya di mana? Rezekinya dari hewan apa? Nyamuk itu lengket di dinding atau kada? Apa? Terbang. Coba luar biasa. Cecak itu pikirkan loh. Ini perkara yang halus saja, perkara yang kecil ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan rezekinya cecak itu. Cecak itu nempel ke dinding, rezekinya yang terbang. Kalau misalnya cecak itu sama-sama terbang, mungkin masuk akal. Ini yang terbang apa, yang terbang nyamuk, yang lengketnya, yang berjalan di dinding itu adalah cecak. Kada masuk akal kalau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada rezekinya cecak tuh. Ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu binatang yang binatang itu lengket sedangkan makanannya terbang, kada masuk akal. Kita manusia bisa berpikir, bisa berjalan, bisa melihat, bisa bermacam-macam, bisa berusaha. Kada mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan rezeki kita. Jadi jangan terlalu berhimat, biasa santai aja. Urusan apa dunia ini santai aja. Datang pengajian, datang waktu sembahyang, ya, tutup toko, ya. Kalau misalnya ada waktu-waktu sembahyang tutup, ya. Coba tuh, contoh tuh warung mie ayam itu orangnya di sini pengajian. Nah, insya Allah rezekinya itu insya Allah ada hilang. Ya, kira-kira tutup apa kata itu? Hah? Buka. Buka. Bagantian. Sedikit lagi. Awaluha, jadi yang menyebabkan daripada
hasad itu konsekuensinya bisa mendatangkan kegelisahan. Kemudian yang kedua, wasaniyah musibatun la ya'juru alaih. Musibah yang tidak ada pahalanya. Ada pahalanya. Ya. Kemudian yang ketiga muzmih apa ini? Muzmatun la yahmidu biha. Apa namanya? Kehinaan yang tidak ada syukurnya, ada pujian kepada Allah. Warabiyah, ya memang hasad itu mendatangkan kehinaan, ya, datangkan kehinaan. Kemudian warabi' yang keempat, yasqutu alaihi rabb, membuat Allah murka. Wal khamis taqulu alaihi abwabut taufik, tertutupnya daripada pintu taufik. Tertutupnya daripada pintu taufik. Wa qala ba'dal hakama, sebagian para ulama jangan iyyakumul hasad, berhati-hatilah kamu dengan yang namanya sifat dengki. Fa innal hasada awwal zambun asallahu ta'ala bihi as-sama. Katakan di sini, sesungguhnya hasad itu pernah terjadi, dosa yang pernah terjadi pada saat maksiat itu kepada Allah terjadi di atas langit. Wa awwalu zambun asallahu ta'ala bihi fil ardi. Ada juga awal daripada perbuatan, daripada dosa di permukaan bumi ada. Ada dosa hasad itu pernah terjadi pada saat di langit. Kemudian yang kedua, ada dosa atau mungkin ada hasad yang pernah terjadi di bumi. Awwalu zambun asallahu ta'ala bihi bis sama, yakni iblis. Yang menjadi pertama membuat daripada dosa yang namanya hasad, yaitu siapa? Iblis. Dalam surah Al-Maidah juga dijelaskan. Watlu alaihim naba'a bana Adam bil haqqi id qarba qurbanan fatuqbila minal ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi ini cerita ini pasti sampai sekarang, zaman sekarang ini. Nah, kemudian Qabil bersama-sama, Qabil itu mendatangkan, dia mengkorban dengan buah-buahan yang busuk. Sementara Habil dia datangkan daripada binatang yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling baik, semuanya baik, semuanya sempurna, tidak ada cacatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Patukibbila minal ahidima walam yutaqabbal minal akhar. Diterima daripada satu tapi tidak diterima yang lainnya. Maksudnya Qabil kada diterima. Nah, sudah begitu la'aqtulanna katanya. Maka kata Qabil, baik, sebaiknya Habil ini dibunuh saja. Diangkatlah daripada kambingnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kambingnya Habil ke atas langit, diangkat, kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kambing yang sekarang ini, yang mana itu pada saat Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, itulah kambingnya daripada Habil, kemudian diturunkan kembali ke dalam dunia ini untuk menggantikan anaknya yakni Ismail disembelih.